Jadi bahasa kita seperti ini nggak kita gunakan hanya sesama yang paham saja, tetapi dasar bahasa sehingga terciptanya bahasa Indonesia ini yang tak patut diakui Malaysia sebagai bahasa mereka. Sebenarnya bahasa Melayu itu adalah bahasa asli Nusantara, dan harus kita ketahui Malaysia itu juga bagian negara kita. Cuman terjadi pertukaran pada tahun 1819 ketika terjadi perjanjian Traktat Inggris, Traktat Sumatera. Belanda dulu awalnya menguasai Semenanjung Malaya, Inggris menguasai Bengkulu dan Jambi. Mereka bertukar tempat sehingga terjadilah ikrar pernyataan perang dari Belanda oleh Ratu Wilhelmina. Inggris tidak berani menjajah berhadapan bentrok langsung dengan kerajaan Aceh Darussalam karena mereka mempunyai ikatan hubungan perdagangan. Sedangkan pengkhianatan itu dilakukan oleh Belanda. Pertanyaannya, ingatkah engkau wahai Belanda, engkau pernah meminta bantuan kepada Kesultanan Aceh Darussalam ketika engkau dikalahkan oleh negara Prancis ketika engkau berhadapan strike di Goa, India? Sama siapa kalian minta bantu? Kepada Kesultanan Aceh, sehingga Kesultanan Aceh berhasil mengusir Prancis di Goa. Tetapi Belanda mengkhianati dan melakukan penyerangan terhadap kita. Dan harus kita ingat lagi, pada tahun 1530 ketika Banten dipimpin oleh Maulana Yusuf, yang notabene adalah putra dari Pasai asli, ya bapaknya Sultan Hasanuddin itu adalah putra Pasai asli, anak daripada raja terakhir di Aceh. Dan pamannya itu adalah Sunan Gunung Jati atau yang dikenal Syarif Hidayatullah. Dia bukan orang Mesir, dia orang Pasai asli, keturunan Said dari jalur Al-Husaini. Kita meluaskan kerajaan itu sampai ke seluruh Nusantara, dan seluruh kerajaan-kerajaan yang terbentuk, baik Cirebon, baik Banten, baik Gresik, baik Pemapel, itu ada dikatakan Sultan Ampel. Itu semua juriat dari Pasai. Tidak ada satupun wali songo yang berasal dari luar negeri. Semua adalah putra putri negeri sendiri. Dan harus kita pahami, Sunan Ampel itu, perkataan Sunan itu terjadi setelah zaman kemudian. Kalau zaman dahulu disebut dengan Pate, tidak ada penyebutan Sunan. Sunan itu perkataan dari susuhunan kemudian berubah jadi Sunan. Tapi dalam catatan-catatan sejarah, semua disebutkan Sunan-Sunan itu dengan nama Pate-Pate. Dan harus diketahui, Sunan itu tidak 9, tapi yang benar Wali Sangha, bukan Wali Songo. Arti Wali Sangha adalah... Tengku, ini momotnya cuman... perkumpulan para wali-wali. Ada si si Rauf, nggak kerja dia? Nggak, ya udah kalau sudah banyak ya nggak apa-apa lah. Nggak kerja banyak dia. Tuyul ini yang masuk itu. Laksanakan tugasmu. Wah, babi lawi itu kunci aja itu. Ada yang enggak, barangkali tambahkan saya jadi momot juga, jadi moderator juga. Banyak tuyul. macam saya tadi, saya kan tadi sore kan saya guna ikon satu lagi. Itu ciptaan Belanda. Supaya apa dikatakan Wali Songo? Mengecilkan peran-peran ulama-ulama kita dalam penyebaran Islam. Sesungguhnya wali yang benar itu dalam catatan yang ada itu Wali Sangha. Wali adalah wakil, Sangha itu perkumpulan. Jadi perkumpulan wali-wali Allah yang menyebarkan. Jadi bukan satu. Enggak kalian hitung Sunan Prapen, itu kan wali juga. Apa enggak kalian hitung Sunan Maulana Abdul Aziz, Abdul Jalil Shah, atau Syekh Siti Jenar, itu kan wali, wali paling tinggi ilmunya itu. Kalian kira apa itu?
Banyak wali-wali, nggak kalian hitung itu. Nyimas Gandasari yang di Cirebon, yang di Cirebon. Siapa itu? Anak Sultan Salahuddin dari Pasai yang berkahwin dengan orang Jawa di sini. Kemudian menghasilkan turunan-turunan yang banyak. Nggak kalian hitung itu wali-wali semua. Bermakna bukan wali Songo tapi wali Sangha. Songo itu sejak kapan dirubah? Songo itu bahasa Jawa Baru yang dirubah sejak zaman Sultan Agung. Sedangkan bahasa Jawa yang kita gunakan zaman dahulu adalah wali Sangha, tidak ada pakai O. Pahami tuh bahasa-bahasa. Sohe itu. Karena perubahan itu dimulai pada waktu Mataram Islam. Sohe itu. Ya itu tadi lo minim, baik di pihak manapun. Maksudnya gini, siapapun sebenarnya itu minim lah untuk, yaitu tadi coba melempar dirinya jauh, 300 atau 500 ke belakang itu jauh. Jadi kalau mau yang dikatakan Sultan tadi, cobalah kamu nengok atau kembali ke titik nol kan gitu. Jangan ke titik nol Sultan, kejauhan gitu. Saya sudah katakan dari awal kan. Apakah saya katakan dari awal? Sebagian suku-suku kita ini yang terdiri dari Sabang sampai Merauke sampai Aceh. Ada orang katakan Aceh dulu Hindu, Jawa dulu Hindu. Ada orang katakan juga orang Aceh sebagian. Kalau tidak ada orang Aceh, Jawa itu orang sembah patung. Oke, itu orang tidak tahu sejarah. Kita ini sudah beragama tauhid, sudah beragama keselamatan rahmatan lil alamin semenjak Nabi Nuh. Titik terakhir gimana mau saya sampaikan? Mau bukti ilmiah saya. Kalau ada pihak-pihak pusat, presiden-presiden kita ini membuat hubungan diplomasi langsung untuk membuka pintu Ka'bah untuk mengkaji 3 batang kayu isyarah yang ada dalam kota Mekah itu, zat kayu daripada mana. Kalau daripada Nusantara, bermakna Ka'bah itu dibina oleh para Anbiya Nusantara. Sokeh. Sedangkan kapal Nabi Nuh, ini kapal Nabi Nuh. Sedangkan kapal Nabi Nuh saja kayu jati daripada Nusantara. Tidak mustahil tiang Ka'bah, di dalam Ka'bah 3 batang itu zat kayu terkandung daripada Nusantara. Kalau memang itu ada bukti ilmiah langsung boleh kita publishkan seluruh Nusantara, bermakna sah kota Mekah itu milik kita yang wajib kita pertahankan, rampas kembali. Ini dah masuk politik kita nanti. Nampak? Jadi jangan katakan Aceh dulu Hindu. Ada juga rakyat Aceh mengatakan sebagian untuk mengadu domba antara Aceh dengan Jawa. Kalau tidak ada nenek moyang orang Aceh, Jawa itu sudah Hindu. Kaji betul-betul sejarah. Kita ini umat siapa? Umat moyang kita Nabi Nuh alaihi salam. Bermaknanya kita sudah beragama tauhid, sudah beragama keselamatan lil alamin. Ini harus dipaham oleh setiap bangsa kita yang kita ingin sampaikan. Titik terakhir, kita mohon kepada pihak pemerintah pusat langsung buat hubungan diplomasi. Buka pintu Ka'bah, panggil pakar-pakar, mengkaji zat tiang yang terkandung di dalam Ka'bah itu zat kayu daripada mana. Kalau terdapat daripada zat kayu daripada Nusantara, saya yakin saya sudah membuat kajian secara hakikat, tapi secara ilmiah saya tidak ada bukti. Secara hakikat saya nyatakan zat kayu yang terkandung dalam Ka'bah itu daripada Nusantara. Kalau tidak percaya, buat diplomasi. Alhamdulillah. Pokoknya ini kan ya itu loh hikmah dari Babilawi yang buang saja. Itu akhirnya
sejarah ini yang dulunya terkubur lah, dikuburkan atau memang dibenamkan itu sekarang muncul kembali ke permukaan. Ya sebenarnya gini loh, kalau kita membahas suatu sejarah atau membahas apapun, kosongkan hati kita, ibarat gelas itu kita kosongkan. Kalau sudah penuh jangan membahas, akhirnya yaitu tadi. Logikanya itu gampang, makanya saya itu dari dulu itu memang kan saya lihat, oh iya ya, kalau dari bentuk nisan itu kan sekarang alhamdulillah kita diajari membaca nisan. Nisan kita kalau ke Banten itu bentuknya sama dengan di Aceh. Lihat saja. Nah, itu kan satu pertanyaan, kenapa kok bentuknya sama dengan yang di Aceh? Ada apa ini kan gitu. Kan kalau kita ziarah di Banten itu malah jelas banyak sekali itu. Malah kalau di Kanjeng Syarif Hidayatullah jarang kita, baru kalau yang ke bukit sebelah itu saya menemukan ada satu agak ke bawah itu misalnya sama dengan yang di Aceh. Kalau Banten itu waduh sudah saya ini ada satu lagi nih. Saya minta maaf memotong percakapan saudara-saudaraku. Orang menceritakan Gajah Mada pernah berperang dengan Aceh. Pergi tengok makam Gajah Mada. Kalau Gajah Mada, kalau di Aceh Teming, di sini ada makam Merah Gajah. Antara makam Merah Gajah dengan dengan Gajah Mada hampir sama. Di Teming di sini ada makam Merah Gajah. Kesultanan yang paling besar, Tamiang. Aceh Tamiang. Mau dekat-dekat dengan Medan. Masih ada makam Merah Gajah. Dan masih tersimpan silsilah keturunan tertua Tamiang. Antara makam Merah Gajah dengan Gajah Mada hampir sama. Kalau tidak percaya buat nih. Maka diciptakanlah satu propaganda musuh-musuh Islam. Gajah Mada pernah berperang dengan Aceh. Kalau Gajah Mada pernah berperang dengan Aceh, kenapa makam Gajah Mada itu sama? Antara nama Gajah Mada dengan Merah Gajah hampir sama. Yang mana yang sebenarnya? Hah? Merah itu marga orang Aceh. Merah Gajah. Gajah Mada. Gajah Mada sebutan saudara kita di Jawa. Merah Gajah sebutan kita orang Aceh di sini. Kenapa makamnya hampir sama? Disinilah musuh-musuh Islam menciptakan seseolahnya Gajah Mada itu pernah perangi Aceh. Sebutan ini pandai tengah sebutan. Di Aceh disebut Merah Gajah. Makamnya masih tersimpan. Silsilahnya masih ada. Di Jawa disebut Gajah Mada. Coba periksa itu dulu. Makam Merah Gajah ada di Aceh. Aceh Tamiang. Kenapa orang Aceh Tamiang berbahasa Melayu? Bahasa Aceh Teming itu, bahasa Melayu Indonesia itu hampir sama dengan bahasa Melayu Malaysia. Dengan dasarnya, dari segi sejarah, dari segi ketamadunan, seperti host katakan, rakyat Malaysia tidak berhak mengklaim bahasa Melayu atau Melayu Indonesia itu bahasa mereka tidak. Saya boleh membuktikan. Di Malaysia itu berbilang suku. Ada Jawa, ada Batak, ada Minang, ada Bugis, ada Aceh. Suruh kita buktikan. Kalau mereka bangsa Melayu, rumah adat Melayu seperti apa?
mesti mereka tidak mampu menunjukkan rumah adat Melayu. Mesti mereka akan menunjukkan salah satu rumah adat yang terdiri daripada Indonesia. Minang, Jawa, ataupun Bugis, ataupun Aceh, ataupun Banjar. Bermaknanya, orang Malaysia tidak memiliki rumah adat budaya. Karena rumah adat budaya itu turun-menurun daripada nenek moyang kita. Tidak boleh kita ciptakan. Mesti harus ada dasar. Paham? Mengerti? Mengerti Sultan. Ya, dasar kalau Melayu itu, kalau di Jawa Melayu itu kan lari kan. Arti Melayu itu lari. Nah itu kan sejarah yang harus di. Kalau kata bahasa Aceh, kalau kata bahasa Aceh, kalau mati anak mupajar menyegadah hadat hanapat tamita. Kalau bahasa kita sebut, kalau mati anak tahu jerat, tahu kuburan. Kalau hilang adat, di mana mau dicari? Makanya mereka menyebut Melayu itu kan berarti orang yang lari gitu loh. Itu kan kata Melayunya mereka juga harus paham dari mana asalnya. Melayu kan gitu. Dan untuk membuktikan sebuah sejarah gini, Pak Tungku, untuk membuktikan sejarah gini, dia mengaku Melayu. Setiap Melayu ini ada dasar adat dan budaya, dasar bahasa. Oke, sekarang kita cakap masalah bahasa ibunda kita. Setiap bahasa ada dasar. Siapakah pelakon bahasa yang kita tuturkan ini? Cari tahu. Dari manakah datang bahasa kita nih? Setiap ada bahasa, mesti ada dasar. Setiap ada rumah adat, mesti ada dasar. Pemainnya siapa? Pelakonnya siapa? Apakah Nabi Nuh berbahasa Melayu? Berbahasa Melayu Indonesia? Ini persoalan, tanda tanya di situ. Oke, lanjut. Monggo yang lainnya. Tengku, silakan Tengku. Nanya apa? Ini sekarang saya. Ya, saya tadi tertarik dengan Bang Dargo tadi, Bang. Apa? Nah, itu emosi itu. Enggak, itu bukan masalah emosi ya kan. Wajar begitu. Salah Aceh aja. Memang tujuan kita ini di polemik ini ya kan. Gimana supaya Aceh dan Jawa ini bersatu kembali. Mereka tahu ini saudara kami begitu. Betul. Terus yang kedua, pengkhianat bangsa ini, leluhur ini dilarikan ke Cina. Ini yang jadi masalah bagi kita nih. Tadi sore sempat debat sengit itu soal itu. Aku bahkan kompor sama Kang Abdul. Sementara kita ini lagi berusaha loh, gimana masalah Aceh dan Jawa ini supaya bisa damai dan saling saling menerima lah keadaan di belakang itu gimana. Ya itulah jalan ninja ini. Lagi api dengan masalah nasab ini yang melarikan Wali Songo ke Cina. Ini yang sulit diterima nih Bang Ustom. Enggak, sebenarnya kalau itu kan sejarah yang sudah ditulis mulai kita kecil ya di buku-buku sekolah kan memang begitu sih. Dari Gujarat dan sebagainya. Bagi saya gini, kan sempat itu jadi perbincangan ya. Perbincangan di satu forum di Malang lah saya bilang, sampai pro kontrak lah saat itu. Pro kontrak saya bilang gini. Gitu. Begini loh saudara-saudara. Ini ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru apa? Saya langsung saja saya bilang. Gus Yakin dan tim, bahkan saya sendiri juga pelaku di situ kan. Kadang ngobrol sampai jam 3 pagi, 4 pagi dari mulai jam 9 malam mengkaji tentang sejarah. Nah ini saya tertariknya kenapa dengan timnya Gus Yakin. Di sini ada sesuatu yang baru apa? Dulu kita itu tidak dikenalkan nisan. Tapi Gus Yakin dan timnya ini mengenalkan sejarah lewat nisan. Ternyata nisan ini berbicara. Masa hidup beliau gitu loh.
tahun berapa? Nah, ini ada catatan. Benar nggak ini? Misalkan nama saya Said Lokal, hidup tahun 1300 sekian kan gitu. Nah, di situ diyakini makam saya. Nah, dari nisannya itu kebaca nanti nisan ini tahun berapa, eranya tahun berapa gitu. Nah, ini sesuatu yang baru bagi saya, menarik dan membuat penguat dari manuskrip. Saya bilang gitu. Monggo yang naat silakan, tak bilang gitu. Yang naat kalau memang merasa ada sejarah di sana, nanti jadikanlah buku atau makalah atau apa namanya kan gitu, jadikan buku. Nanti diajukan sama-sama ke lembaga yang tertinggi kan gitu. Nanti di situ dikaji bersama mana sih yang benar. Setelah ditemukan kebenaran, kita bikin sejarah baru. Ini loh sejarah kasana Islam di Nusantara, atau inilah sejarah Nusantara yang sebenarnya kan gitu. Dari dua tadi sumber itu tadi, seperti itu. Kalau saya itu menengahi seperti itu gitu. Biarkan gitu. Wong ini tentang perbedaan istilahnya sejarah saja, tidak perbedaan yang lain bagi saya. Sumbernya itu dari mana gitu. Beda dengan Pak Alawi kan gitu. Nusantara tidak, Arab tidak, Islam tidak, ngaku Tuhan Rasul kan gitu. Mbak Alawi dia menceplak silsilah palsu. Betul. Dari segi sejarah, dari segi batu nisan, mereka tidak memiliki sejarah maupun internasional maupun Nusantara. Kalau silsilah itu boleh kita buat sendiri bagi orang-orang yang ingin menjadi pembesar. Boleh kita buat, kita raka-raka sendiri boleh. Tapi batu nisan itu tidak boleh menipu, dia akan berbicara. Inilah yang hadis Rasulullah mengatakan pada akhir zamannya batu berbicara. Kan batu sekarang sudah berbicara. Yahudi itu bersembunyi di belakang batu-batu. Apa di belakang batu maksudnya? Kalau kamu jumpa Yahudi itu bersembunyi di belakang batu, kamu bunuhlah dia. Itu tafsir hadis mengatakan. Lalu di dalam hadis tersebut mengatakan Yahudi ini sudah menanam pokok karkum, cukup banyak pokok karkum yang mereka tanam. Maksud pokok karkum itu adalah pohon-pohon nasab. Jadi selama ini kaum-kaum Habib Bal'un bin Bahlul bin Jahannam, mereka sudah lama bersembunyi di belakang batu-batu nisan pribumi. Dan mereka sudah lama bersembunyi di belakang nasab-nasab palsu, di belakang pokok-pokok karkum. Ya, dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Saya potong Sultan, saya potong gini loh. Padahal ya, kalau di Jawa ini kan sudah ada ramalan ya, istilahnya ramalan yang paling fenomenal itu kan Prabu Joyoboyo. Nanti ya, watu hitam itu akan naik ke permukaan ya. Jadi batu hitam itu akan ngambang, istilahnya akan naik ke permukaan. Ya. Batu putih itu akan tenggelam. Ya ini yang dimaksud saya bicara tadi, nisan bicara. Nisan ini naik ke permukaan loh. Iki loh, aku bisa bercerita. Siapa waktu batu putih itu? Batu putih yaitu penjajah itu, kulit putih itu. Yang dulu mendelangkan sejarah kita. Waktu hitam ini ditenggelamkan jauh-jauh ke dasar samudra kan gitu. Saya bilang gitu. Justru itu sejarah mereka sekarang akan tenggelam. Kenapa? Waktu hitam atau batu hitam ini sudah banyak bicara sekarang. Loh, ini saya bisa bicara nisan ini. Ini loh, eranya sekian gitu loh. Yaitu yang dimaksud oleh Prabu Joyoboyo itu. Itu tadi batu putih itu ya penjajah itu, kulit putih itu loh. Batu hitam ya kita ini Nusantara sekarang batu-batu banyak bicara sudah, nisan-nisan itu. Anak ya ikut penyapuran ya. Begitu teman-teman. Jadi kosongkan hati kita bila menerima sesuatu yang baru, itu kita kosongkan. Disitulah kita akan nanti mendapat sesuatu yang bermanfaat gitu. Kalau sejarah dari Gujarat, dari apa itu kan
saya sekolah mulai tahun 80 ya diceritakan seperti itu di buku-buku. Kan gitu. Nah ini ada yang baru dan bagi saya itu suatu yang logis. Kalau kerennya ininya itu loh. Layout bukan Ya. hal yang baru. Tidak ada istilah yang baru itu. Soalnya tahun 60 dimulai tahun 1819 telah diadakan penelitian oleh Raffles sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Senok Hongronyo, kemudian dilanjutkan pada masa Ali Hashimi, sehingga menimbulkan kesimpulan dengan data-data yang ada yang pernah dipaparkan, sehingga terbentuklah Monisa, Monumen Islam Asia Tenggara, itu terletak di Perlak sampai detik ini. Masalah Wali Songo itu sudah selesai semua, bukan hal baru. Jadi Nah, iya, tentu. kalau saya Seperti itu bilang kan enggak dipublikasikan. Jadi kan itu ya itu kan gitu loh. Nah, makanya itu sudah ada lama, sudah ada catatan bukunya, semua sudah ada. Tapi gara-gara Slamet Mulyana dan Ongan Parlindungan yang menasabkan Wali Songo kepada Cina, nah ini terjadi sejak tahun 98. Nah ini berbahaya, ini menguburkan sejarah. Pertanyaan, siapa Slamet Mulyana ini? Ternyata dia, ya mengertilah, C2 C3. Paham ya, C2 C3? ya itu dimonitor nanti dengan Kang Agus. Jadi begini Bang Gustav, jika rakyat Aceh itu semua tahu sejarahnya, tahu dia bahwa orang Jawa itu berasal dari Pasai, tidak menutup kemungkinan itu mereda semuanya apa yang dibilang Bang Paham, Darko saya itu. paham, betul. Begitu juga sebaliknya. Makanya kita lagi beruskan jarak, jangan dibelokkan lagi jauh-jauh kan gitu. Makin ruwet lagi ntar. Itu loh Bang Gustav. Nggak mungkin lah orang-orang yang di Aceh yang dendam itu masih ada. Oh tahu-tahu, oh ternyata ini saudara kita. Gitu. Ternyata Di hati kecilnya itu pasti mereda itu. Nggak mungkin nggak. Loh, ternyata mereka adik-adik kan gitu, boleh dikatakan gitulah. Itu juga sebaliknya. Tahun 90, ketika saya berkunjung ke Banten tahun 90, orang-orang Banten yang terah-terah asli itu datang bersalaman dengan agak menunduk. Bukan berarti menyembah ya, artinya menghormati. Ya, kakak nganggap kakak. Jadi mereka mengatakan kepada orang Aceh, wahai engkau kakak tertuaku. Tapi berbeda dengan Tubagus palsu sekarang. Tubagus palsu itu kan nasabnya ke Ba'alawi semua sekarang. Mereka mengakui kita saudara tua. Kenapa? Sultan Hasanuddin itu adalah putra dari Sultan Kerajaan Pasai terakhir. Kakeknya, pamannya itu adalah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu bapaknya Sultan Mahmud. Gimana? Datanya ada kok, tercatat. Oh, tunjukkanlah manuskrip. Siapa kau nunjukkan manuskripku? Periksa dulu haplogrup kau itu. Kalau jangan kau ceritalah juriat Nabi lah, malu. Mendingan jadi umat biasa, bertakwa kepada Allah, selesai. Samanya kita posisi, nggak ada lebih-lebihnya kita. Ini kan? Yang membedakan kita itu bertakwa kepada Allah. Benar nggak? Betul sekali. Ini ikut pemahaman Ba'alawi itu, bahaya itu. Membanggakan nasab itu ya. Tapi kenapa sekarang kita membanggakan nasab bangsa kita? Harus. Kenapa saya katakan harus? Ya, kalau Untuk menghancurkan kezaliman. Kalau bangsa betul. Tapi kalau pribadi ya sudahlah, jangan meniru. Ya, kita secara pribadi tidak perlu, karena yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi untuk menghadapi Yahudi Balaun Habib Rabitah Alawiyah iblis ini, kita harus menonjol.
Aku suka di narasi Bang Setan nih.